Selamat pagi anak-anak, semoga selalu sehat walafiat selalu. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelumnya Bapak akan memperkenalkan diri Bapak, nama Bapak Pak Marsius. Nah, kalau di sekolah dapat dipanggil Pak Mar. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak pelajaran kita berikut ini. Anak-anak, coba diperhatikan gambar di samping. Yang manakah gambar makhluk hidup? Jika kalian menjawab kambing atau sapi, itu adalah bagian dari makhluk hidup. Untuk lebih jelasnya, mari kita mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup: bernapas, berkembang biak, makan, tumbuh dan berkembang, bergerak, dan peka terhadap rangsangan. Ciri yang pertama, bernapas. Sebagai contoh, manusia bernapas dengan paru-paru. Serangga bernapas dengan trakea. Dan ikan ini hidupnya di air, ya. Alat pernapasan kita namakan dengan insang. Sedangkan ini tumbuh-tumbuhan bernapas dengan stomata. Ciri yang berikutnya yaitu berkembang biak. Berkembang biak makhluk hidup itu ada 3 macam, yaitu dengan bertelur, melahirkan, bertelur, dan melahirkan. Bertelur itu kita sebut dengan ovipar. Di lingkungan kita sebagai contohnya ada ayam, bebek, burung, dan lain-lain. Sedangkan yang melahirkan, yang kita sebut dengan vivipar sebagai contoh, yaitu sapi, kambing, kelinci, dan masih banyak lagi hewan yang lainnya. Yang berikutnya bertelur dan melahirkan, seperti contoh hiu, kadal, dan ikan pari. Ciri yang berikutnya lagi yaitu tumbuh dan berkembang. Nah, di sini ada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, manusia ketika bayi, ya, waktu masih kecil, lama-kelamaan, bertahun-tahun, nah, semakin lama badannya semakin besar. Begitu juga dengan hewan, ketika dia masih kecil, makin lama hidupnya semakin bertambah besar. Dan bagaimana dengan tumbuh-tumbuhan? Tumbuh-tumbuhan juga begitu, dari pendek sampai ke tinggi. Nah, pertumbuhan setiap makhluk hidup itu tadi berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Setiap makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya itu perlu makan. Nah, makan dan makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama itu kita sebut dengan herbivora, itu makan tumbuh-tumbuhan. Nah, apa saja binatang yang makan tumbuh-tumbuhan seperti kambing, sapi, kelinci, dan lain-lain. Nah, yang berikutnya yaitu karnivora, pemakan daging. Seperti kita ketahui, hewan pemakan daging itu seperti harimau, ular, misalnya singa, dan lain-lain. Kemudian pemakan yang berikutnya yang kita sebut dengan omnivora, itu pemakan segalanya. Nah, pemakan segalanya itu yaitu dia itu makan tumbuh-tumbuhan dan termasuk juga pemakan daging. Di lingkungan kita ada hewan yang termasuk omnivora, misalnya ayam dan tikus. Pun masih banyak lagi yang lainnya sebagai contoh.
Nah, ini yang saya lakukan ini adalah merupakan ciri makhluk hidup. Nah, ciri makhluk hidup itu yang dimaksudkan adalah bergerak, artinya berpindah-pindah tempat. Nah, dalam pergerakannya, nah itu bermacam-macam ketika kita mau melakukan aktivitas kita, baik itu sebagai manusia maupun sebagai hewan. Nah, bagaimana dengan tumbuh-tumbuhan? Tumbuh-tumbuhan apakah dapat bergerak? Tumbuh-tumbuhan dapat bergerak, di mana dia banyak mendapat cahaya matahari, maka pertumbuhannya menuju ke arah di mana dia mendapat cahaya matahari yang paling banyak. Ciri yang berikutnya yaitu peka terhadap rangsangan. Sebagai manusia, kita mengalaminya juga terhadap rangsangan, seperti kita kalau melihat cahaya matahari, mata kita menjadi silau. Nah, ketika kita mendengarkan suara, ya telinga kita juga dapat mendengar suara, apakah itu suaranya besar ataupun kecil, itu artinya kita peka terhadap pendengaran kita. Nah, sebagai contoh yang berikutnya yaitu hewan. Hewan juga peka terhadap rangsangan, seperti bekicot. Ketika kita sentuh kepalanya, nah kepalanya itu akan tertutup, ya akan tertutup. Ya, kemudian bagaimana dengan tumbuh-tumbuhan? Tumbuh-tumbuhan gampang yang kita lihat di lingkungan kita pun ada. Seperti putri malu, ketika kita sentuh, ya daunnya akan menguncup. Nah, itu semuanya ya anak-anak ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebagai penutup, ya kalian bisa belajar lebih banyak lagi. Semoga yang Bapak jelaskan itu kalian dapat memahaminya. Nah, untuk akhir kata, Bapak ucapkan selamat pagi dan semoga sukses selalu.